Aku sengaja membuat truk terbalik sambil membawa gurita cincin biru yang sangat beracun. Melihat para warga desa yang datang berebut, aku tahu rencanaku berhasil. Karena 10 tahun yang lalu, truk besar yang dikemudikan ayahku, bannya bocor karena paku-paku yang memenuhi jalan, menyebabkan kecelakaan fatal dan kematian. Anak-anak domba yang diangkut langsung dijarah habis oleh warga sekitar. Itu bukan kecelakaan, paku-paku itu sengaja diletakkan oleh warga desa sekitar. Tujuannya agar truk terguling, supaya mereka bisa menjarah domba-domba gemuk di atas truk. Ibuku ingin menuntut mereka, namun para warga bertindak kasar dan tak masuk akal. Bahkan polisi pun tak berdaya. Kasus itu akhirnya ditutup begitu saja. 10 tahun berlalu begitu cepat. Waktu berlalu dalam sekejap. Aku mengendarai sebuah truk besar, dan kembali melewati desa itu. Kali ini trukku tampak seperti membawa gurita biasa. Padahal sebenarnya itu adalah gurita cincin biru yang sangat mematikan. Aku sengaja berhenti beberapa kilometer dari desa untuk beristirahat. Detik berikutnya seorang kakek datang dengan wajah penuh semangat. "Nak, kamu membawa satu truk barang ini mau kemana?" "Ke ibu kota, mengantar sashimi gurita ke hotel-hotel mewah di sana." Mendengarnya, si kakek langsung tertawa. Kakek ini pernah kulihat 10 tahun lalu saat mengurus jenazah ayahku. Jika dulu dia tidak menghadang di jalan, dan sengaja menuntun ayahku masuk ke desa, ayahku sama sekali tidak akan celaka. Dia menatap truk penuh gurita itu tanpa berkedip. Wajahnya makin terlihat bersemangat. "Jalan tol di depan sedang ditutup. Aku akan membawamu lewat jalan nasional. Lewat jalan pintas. Rumahku ada di depan sana. Sekalian saja ikut lewat sini." Satu lagi korban bodoh datang sendiri. Dia sangat paham alur pekerjaan ini. Perbuatan keji seperti ini sudah ia lakukan selama 20 tahun. Jumlah sopir yang keluarganya hancur di tangannya tak terhitung. Namun dia tidak tahu, kali ini aku sudah datang dengan persiapan matang. Aku sudah berdiskusi strategi dengan keluarga korban lainnya. Bahkan kami memanggil satu truk besar lagi. Begitu aku masuk ke desa, truk itu akan membawa satu muatan penuh minuman keras dan menyusul di belakang. "Kalau begitu terima kasih ya." Kakek cepat naik ke truk. Si kakek dengan lihai memanjat ke atas trukku. Diam-diam mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan. Menyuruh orang lain bersiap menghadang di jalan. "Nak, gurita yang kamu bawa ini jenis apa?" Di tubuhnya ada lingkaran biru. "Kami belum pernah melihatnya, kakek. Ini jenis impor. Khusus dikirim ke hotel-hotel besar di ibu kota untuk sashimi gurita. Kalau begitu pasti sangat segar. Pantas saja orang kota kelihatannya putih bersih." Tak disangka gurita pun dimakan mentah. Pikiran si kakek sudah dipenuhi bayangan. Bagaimana menjual barang rampasan setelah truk terguling? Sudut mulutnya tak bisa menyembunyikan kegembiraan. Namun dia sama sekali tidak menyadari tulisan besar yang dicat di badan truk. Bertuliskan produk berbahaya, dilarang dikonsumsi. Truk segera memasuki desa. Tepat pada saat itu, si kakek tiba-tiba memegangi perut dan merintih kesakitan. "Nak, perutku sakit sekali. Cepat turunkan aku. Aku mau ke toilet sebentar. Nanti aku lari pulang sendiri saja." Padahal si kakek sudah menyuruh warga memasang jebakan di desa. Sekarang dia memohon untuk turun. Tak lain karena takut ikut celaka saat truk terguling. Namun aku tak berniat membiarkannya lolos semudah itu. "Sebentar lagi kita sampai di kantor desa. Sampai sana langsung aku turunkan kamu." Aku malah menambah kecepatan mobil. Si kakek langsung panik ketakutan. "Kalau aku buang air di mobil baunya bakal parah. Kamu pun takkan ada yang mau mencucinya." "Tak apa. Kami sopir truk sudah pernah mengalami segalanya. Di bawah kursimu ada toilet darurat. Biasanya aku juga buang air di dalam mobil." "Tidak bisa," aku bilang. "Berhenti. Biarkan aku turun. Rumahku ada tepat di belakang." Si kakek makin gelisah. Ia mengambil palu di mobil dan menghantam kaca jendela dengan keras. Namun meski mengerahkan seluruh tenaga, kaca itu tak mengalami kerusakan sedikit pun. "Ini kaca anti peluru khusus. Baru saja aku beli. Jangan sampai kamu merusaknya. Sampai desa aku langsung turunkan kamu. Kumohon, cepat berhenti dan turunkan aku. Aku baru berusia 92 tahun. Aku belum ingin mati. Kenapa harus berhenti?" "Tenang saja kek. Kemampuan mengemudiku sangat bagus. Aku sudah menyuruh orang melakukan sesuatu di depan. Nanti truk akan terguling dan kita semua mati. Kenapa baru sekarang kamu bilang?" Tiba-tiba mobil menabrak gundukan tanah yang ditumpuk warga. Roda depan terangkat, lalu menghantam paku-paku yang sudah disiapkan. Dalam sekejap, truk mulai miring tak terkendali ke sisi kiri. Tak peduli bagaimana aku membanting setir dan menginjak rem, mobil tetap melaju lurus menabrak toko di pinggir jalan. Saat itu aku merasa seluruh organ dalam tubuhku seolah bergeser karena benturan keras. Untung aku sudah mengenakan rompi peredam benturan sebelumnya. Kalau tidak, dengan benturan sebesar itu aku pasti mati di tempat.
Aku menoleh ke samping. Si kakek yang tadi duduk di kursi penumpang. Karena inersia langsung menghantam kaca depan. Seluruh tubuhnya penuh luka. Cepat. Cepat telepon 120. Si kakek memegang ponselnya sendiri. Namun dia tak berani menelepon polisi. Dia harus menghapus bukti pemberitahuan rahasia di ponselnya. Namun karena gegar otak kepalanya pusing dan pandangannya kabur, dia tak bisa melihat jelas tombol hapus di layar. Kamu tidak apa-apa, perlu aku antar kamu ke rumah sakit? Aku memanfaatkan kesempatan itu maju dan menepuk ponsel dari tangannya. Bukti sepenting ini, mana mungkin aku membiarkanmu menghapusnya? Tiba-tiba, di telingaku terdengar derap langkah kaki yang tergesa-gesa.